Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Islam memang membolehkan seorang lelaki mempunyai 4 istri. Tapi jangan salah, keadilan menjaga dan mengasihi istri menjadi harga mati. Jangan mengaku adil kalau sama 1 istri saja masih ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema yang lebih mencerahkan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan ketenteraman dan ridhonya. Namun, kenapa perempuan sering menjadi korban dalam sebuah pernikahan? Nikah siri. Model nikah ini dianggap yang menjadi pemicu penderitaan perempuan. Nikah siri kerap dilakukan oleh pejabat di negeri ini untuk menghindari peraturan pemerintah yang melarang mereka beristri lebih dari 1. Namun apa jadinya jika nikah siri hanya berlangsung selama 4 hari? Siapa lagi kalau bukan Bupati Aceng Fikri? Bupati Garut ini menikahi Fani Oktora, gadis berusia 17 tahun pada Juli tahun 2012 lalu. Kemudian menceraikannya hanya dengan pesan pendek atau SMS. Alasannya, Fani sudah tidak perawan lagi. Kasus ini mengundang reaksi keras dari masyarakat Garut, bahkan menjadi huru-hara politik yang berujung pada pemakzulan dirinya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Garut. Bupati Aceng menjadi ngetop, ramai dibicarakan di mana-mana, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut bicara. Kasusnya tak hanya menjadi isu nasional, tetapi ramai diulas di berbagai media internasional. Kasus nikah siri Bupati Aceng hanya salah satu contoh. Kasus serupa sesungguhnya banyak terjadi yang membuat perempuan di Indonesia menjadi korban ketidakadilan. Nikah siri meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, tetap dinilai syah sepanjang memenuhi syarat dan rukun nikah seperti yang diatur dalam hukum Islam. Pernikahan sengaja tidak dicatat di kantor urusan agama karena berbagai alasan. Misalnya, karena pihak keluarga perempuan tidak menyetujuinya. Maka, 2 sejoli yang tengah dimabuk cinta pun akhirnya nekat kawin lari. Perkawinan tanpa disetujui wali perempuan tentu saja tidak syah menurut hukum Islam. Rasulullah bersabda, seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Batil. Dan apabila mereka bersengketa, maka pemerintahan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Para ulama dari mazhab Syafi'i membuat urutan yang berhak menjadi wali nikah, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, paman dan anak paman, atau sepupu laki-laki. Selain adanya wali perempuan yang syah, sebuah pernikahan dinyatakan syah jika ada ijab qabul, mas kawin, wali nikah, dan saksi. Pernikahan siri bisa jadi memenuhi persyaratan sahnya nikah. Meskipun banyak juga terjadi fenomena yang memanfaatkan wali gadungan yang bukan haknya. Sebagian masyarakat tak mencatatkan pernikahannya yang syah di kantor urusan agama karena alasan budaya, ada juga karena alasan ekonomi.
tapi sebagian besar karena takut diketahui istri pertama. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan mencantumkan berbagai alasan poligami. Misalnya, untuk mendapatkan keturunan atau istri sedang sakit dan tidak dapat disembuhkan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami. Selain itu, sang suami harus mendapat izin dari pihak istri dan menyatakan kesiapan untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Persyaratan berat inilah yang kebanyakan tidak bisa dipenuhi oleh suami. Maka, nikah siri pun akhirnya menjadi jalan pintas. Status pernikahan yang tidak diakui oleh negara sejatinya lebih banyak membawa kerugian karena hak dan kewajiban suami istri tak dilindungi hukum. Jika suami tak menafkahi istrinya, tak bisa digugat. Begitu pula anak dari hasil pernikahan siri tidak bisa mendapat akta kelahiran hingga berbuntut panjang, misalnya dalam pengurusan KTP, SIM, dan administrasi negara lainnya. Istri siri lebih banyak yang menjadi korban kekerasan suami. Berbagai sengketa tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Misalnya, istri diceraikan tanpa mendapat hak atas harta bersama. Kemudian, anak pun tidak bisa mendapat hak warisnya. Oleh karena itu, pencatatan nikah di lembaga resmi negara harus ditaati oleh kaum muslim, sebagaimana ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Pernikahan disebut dalam Al-Quran sebagai perjanjian yang agung atau mitsokan galizo. Sebuah perjanjian akan bertambah agung jika tercatat secara resmi dan mendapat pengakuan negara. Adapun kalimat mitsakon galizo disebutkan dalam Al-Quran pada 3 tempat yang berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu sebuah perjanjian yang sangat agung. Salah satunya adalah pernikahan. Ini menandakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung, bahkan di luar agama Islam sekalipun, apalagi dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi. Pernikahan itu adalah ibadah. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia itu bukan termasuk golongan kami. Maraknya nikah siri membuat prihatin banyak kalangan. Karena itulah mencuat wacana untuk menyeret pelaku nikah siri ke ranah pidana. Dukungan untuk mempidanakan pelaku nikah siri sempat dilontarkan oleh para tokoh, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan. Namun beberapa ulama menentang terobosan hukum ini. Pencatatan nikah secara resmi pada lembaga negara bukan termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, jerat pidana bagi pelaku nikah siri bertentangan dengan syariat Islam. Lantas, bagaimana dengan nasib istri-istri yang dinikahi secara siri? Apakah praktek nikah siri akan dibiarkan terus menjamur? وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Inilah ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum poligami. Berbeda dengan nikah siri yang tak dikenal dalam syariat Islam. Poligami dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Poligami dengan cara siri, apalagi tidak diketahui oleh istri pertama, menyalahi teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan suami harus meminta izin istri pertama ketika berpoligami. Namun, suami wajib memberitahu istri karena prinsip utama dalam poligami adalah keadilan.
Jika suami khawatir dan tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, lebih baik satu saja. Sebagian ulama seperti Imam Malik membolehkan seorang istri melakukan gugat cerai kepada suaminya karena berpoligami. Dan seorang istri dibolehkan meminta syarat suami tidak berpoligami dalam akad perkawinannya. Poligami adalah budaya manusia yang berusia tua. Sejak zaman kuno, para raja sudah mengenal tradisi memiliki banyak istri. Dalam perjanjian lama, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 700 istri bangsawan dan 300 gundik. Sementara Nabi Ibrahim yang menjadi bapak agama Tauhid juga memiliki 2 istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari kedua istri inilah lahir generasi para nabi dari keturunan Bani Ishak dan Bani Ismail. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik akhlaknya, dan beliau sebaik-baiknya suami dan ayah dalam perlakuan terhadap keluarganya. Rasulullah memiliki 9 istri, tapi ada juga yang meriwayatkan istri Rasulullah berjumlah 11 orang. Tapi ada yang meriwayatkan 12 istri, dan 1 istri diceraikan sebelum hidup bersama. Istri-istri Rasulullah dijuluki Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah bersikap baik, lemah lembut, dan baik pada istri-istrinya. Ketika beliau akan melakukan perjalanan, Rasulullah selalu mengundi siapa yang berhak menyertainya. Rasulullah selalu menjaga perasaan istri-istrinya yang kadang dilanda rasa cemburu. Karena itulah Rasulullah selalu berdoa, "Wahai Allah, Engkau tahu dan Engkau menyaksikan pembagian yang sama dan sesuai keadilan yang aku lakukan. Wahai Tuhan, aku tidak kuasa untuk mengawal hatiku. Jika perhatianku lebih tercurah terhadap seseorang dari istriku disebabkan oleh kelebihannya, maka maafkanlah aku." Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah yang setia mendampinginya saat masa-masa sulit. Tak aneh, Rasulullah selalu memujinya hingga sering membakar rasa cemburu Siti Aisyah. Saat menikah, Khadijah berumur 40 tahun. Sedangkan Rasulullah saat itu berumur 25 tahun. Namun Ibnu Katsir, seorang sejarawan dan ahli tafsir, berpendapat lain. Khadijah berusia sebaya dengan Rasulullah. Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun dan dikaruniai 2 putra dan 4 putri. Khadijah wafat saat berusia 50 tahun, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah dengan perempuan manapun. Setelah ditinggal wafat, Rasulullah baru menikah dengan banyak wanita. Sebagian besar adalah janda yang sudah memasuki usia senja. Mereka ditinggal suaminya mati syahid dalam peperangan. Hanya Siti Aisyah yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan gadis. Teladan Rasulullah dalam berumah tangga banyak diceritakan oleh para istrinya. Inilah yang kemudian diterjemahkan oleh sebagian umat Islam, poligami bagian dari sunnah Rasul, meskipun tidak ada satupun teks hadis yang menyatakan poligami merupakan sunnah Rasul. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Rasul, pernah bertanya kepada Said bin Jubair, "Apakah kamu sudah menikah?" Said menjawab, "Belum." Ibnu Abbas kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang terbaik umat ini yang paling banyak keturunannya." Dalam sebuah hadis, Rasulullah hanya berpesan, "Nikahilah wanita yang baik dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lainnya." Para penganut sunnah poligami memiliki berbagai argumen. Antara lain, wanita mengalami kendala seperti haid dan nifas yang menghalanginya untuk melayani suami, sehingga tugas ini bisa diambil alih oleh istri lain. Allah menjadikan laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Apalagi harapan hidup perempuan lebih baik daripada laki-laki. Karena itu, poligami bisa dijadikan solusi untuk mengatasi perzinahan dan sebagai jalan untuk memperbanyak jumlah umat. Dalam sebuah hadis, di antara tanda-tanda kiamat, jumlah wanita lebih banyak dan laki-laki menjadi sedikit. Sehingga seorang laki-laki berbanding dengan 50 wanita. Inilah kemaslahatan yang banyak dikampanyekan para penganut poligami. Namun Rasulullah mengingatkan para pelaku poligami yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Kelak pada hari kiamat, ia akan datang dengan salah satu betisnya dalam keadaan pincang.
Dalam salah satu riwayat, Rasulullah pernah marah saat mendengar putrinya Fatimah akan dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik ke mimbar, lalu berseru, "Beberapa keluarga Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan. Sekali lagi, tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku. Persilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku. Apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga. Apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga." Inilah yang selalu menjadi dalil bagi para penentang poligami. Meski demikian, hukum poligami asalnya jaiz atau boleh. Rasulullah tidak melarang dan tidak mewajibkan. Al-Maraghi, seorang ahli tafsir, berpendapat poligami adalah perkara yang boleh tapi dipersulit. Hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Misalnya, istri dalam keadaan mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak mampu melayaninya. Suami memiliki harta yang banyak, sehingga mampu menanggung kebutuhan semua istri dan anak-anaknya. Serta jumlah laki-laki makin sedikit, misalnya karena tewas dalam peperangan. Namun, jika suami merasa tidak mampu berbuat adil, maka poligami bisa menjurus pada perbuatan haram. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Karena itulah Muhammad Abduh, seorang ulama modernis asal Mesir, mempunyai pandangan pernikahan dalam Islam itu hakikatnya monogami. Poligami dianjurkan pada masa Rasulullah seperti firman Allah dalam surat An-Nisa karena dilatari peristiwa perang Uhud. Kala itu banyak pejuang yang gugur menjadi syuhada, sehingga makin banyak janda dan anak yatim. Nah, apakah poligami saat ini sudah membawa misi seperti yang terjadi pada masa Rasulullah? Wallahu a'lam. Poligami dalam ajaran Islam dianggap oleh kalangan barat sebagai bentuk diskriminasi. Poligami dianggap lahir akibat dominasi dan penindasan laki-laki terhadap perempuan. Benarkah demikian? Budaya poliandri, perempuan memiliki banyak suami yang terjadi di Tibet, tak mengindikasikan dominasi perempuan terhadap laki-laki. Begitu pula kondisi perempuan di barat pada abad pertengahan tak berarti lebih baik. Meski budaya barat tak mengenal poligami, diskriminasi terhadap perempuan tetap terjadi. Karena itulah, poligami tak selamanya melahirkan penderitaan bagi kaum Hawa. Lihatlah apa yang dikampanyekan oleh klub poligami yang menamakan diri mereka Global Ikhwan. Klub yang dibentuk di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2009 ini merupakan kelanjutan dari komunitas dakwah Al-Hawariyun yang awalnya bernama Darul Arqam. Komunitas yang berasal dari Malaysia ini sudah lama berkembang di Indonesia. Selain membentuk komunitas dakwah yang eksklusif, mereka juga menjalankan usaha bisnis untuk mendanai kehidupan mereka. Jangan heran jika istri pertama akan mencarikan istri kedua bagi suaminya. Karena inilah doktrin yang mereka yakini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ada model pernikahan yang terjadi pada masa Rasulullah dan dilakukan oleh sebagian sahabat, tapi sudah dilarang oleh Rasulullah, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah dikenal juga dengan istilah kawin kontrak. Yang membedakan dengan nikah daim atau nikah permanen adalah masa pernikahan dibatasi oleh waktu, tidak perlu ada wali, tidak ada kewajiban nafkah, dan tidak ada hak pewarisan.
Model nikah ini pernah berlangsung pada masa Rasulullah sebagaimana diabadikan dalam surat An-Nisa. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Ayat inilah yang dijadikan pegangan oleh kaum Syiah. Sementara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengharamkan nikah mut'ah. Rasulullah pernah berpidato di antara pintu Ka'bah dan Hijr Ismail. Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Maka sekarang, siapa yang memiliki istri dengan cara nikah mut'ah, haruslah ia menceraikannya. Dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya, janganlah kalian ambil lagi. Karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Pengharaman nikah mut'ah ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Namun kaum Syiah memiliki versi sendiri. Hadis pelarangan nikah mut'ah ditolak kesahihannya karena pelarangan nikah mut'ah justru dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang tidak diakui oleh kaum Syiah. Ajaran Syiah yang berpusat di Iran kini berkembang ke berbagai negara dan telah membuat khawatir para ulama Sunni. Para ulama di Tajikistan misalnya, dalam berbagai khotbah selalu memperingati warga muslim untuk menghindari kawin mut'ah yang diajarkan Syiah. Fenomena ini bisa jadi tengah berlangsung di negeri kita. Nikah mut'ah tak ubahnya prostitusi dengan label agama. Yayasan Astan Quds Al-Ridhawi, sebuah yayasan wakaf di Khurasan, Iran, sengaja mendatangkan para gadis antara 12 tahun hingga 35 tahun untuk menjalani profesi sebagai wanita yang siap mut'ah seiring dengan makin berkembang para turis yang datang ke kota Mashhad. Seperti yang dilaporkan situs berita Muslim Daily, Yayasan Astan melangsungkan pernikahan mut'ah di dekat makam Imam Al-Ridho untuk menciptakan iklim spiritual bagi para peziarah. Para gadis Iran ini dikontrak Yayasan Astan untuk siap menjalani profesi ini selama 2 tahun. Dalam setiap akad mut'ah, mereka akan dibayar setiap 5 jam sebesar 50.000 tuman atau $50 Amerika. Paling lama, para gadis ini akan menjalani kontrak mut'ah selama 10 hari dengan bayaran $300. Bagi perempuan yang masih gadis dan baru pertama kali melakukan nikah mut'ah, akan mendapat bayaran lebih sebesar $150 Amerika sebagai kompensasi hilangnya keperawanan. Nauzubillah min zalik. Nikah mut'ah merupakan isu sensitif yang selalu menjadi perdebatan antara kaum Sunni dan Syiah. Perkawinan sesungguhnya memiliki tujuan mulia untuk membangun keluarga sakinah, penuh cinta kasih dan rahmat Allah. Kemudian dari pernikahan itu lahirlah generasi yang beriman dan gemar beramal soleh. Tujuan ini tentu tak mungkin bisa tercapai dengan nikah mut'ah atau nikah yang sengaja dirahasiakan. Nah pemirsa, sungguh jelas teladan Rasulullah bagi kita umatnya. Dan sungguh jelas mana yang hak dan mana yang batil. Akankah kita terus ingkar dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Karena itu jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Dan insya Allah memberi banyak pencerahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.